wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini saudara kami berterima kasih sekali karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti undangan kami yaitu kegiatan di calon guru penggerak kelas 11 yaitu di modul 1.4 ada namanya diseminasi budaya positif. Di sini kami diminta untuk menyebarkan, menyampaikan atau mengibarkan kepada saudara terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Dan nanti akan ada beberapa teori-teori yang perlu kami sampaikan kepada saudara terkait dengan kita sebagai guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik saudara, sebelumnya perkenalkan saya Rudi Irawan SPDI calon CGP angkatan 11 dan Ustazah Kamila dari Sinigan SPD akan menyampaikan teori tentang budaya positif. Agenda kita yang pertama yaitu tentang budaya positif itu terkait dengan buat yang pertama tadi saya bilang nanti akan ada beberapa bahasa. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga teori motivasi manusia, yang keempat ada keyakinan kelas, yang kelima ada kebutuhan dasar manusia, yang keenam ada 5 posisi kontrol restitusi, dan yang tujuh ada segitiga restitusi. Oke, mungkin kalau sekarang pertanyaan apa gitu ya materi pertanyaan Ustazah semuanya. Baik, yang pertama ada namanya perubahan paradigma belajar. Ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh paradigma dengan hidup tumbuhan seorang petani. Hakikatnya, Ustazah, kita ini kalau petani, anak kita tuh lahan. Kita tuh suruh bercocok tanam. Bercocok tanam tidak bisa kita membiarkan tanaman itu tumbuh dengan sendirinya. Harus dipupuk, disemprot, dan disiram. Karena kalau kita biarkan, mungkin tetap tumbuh, tapi tumbuhnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkadang kita pupuk saja masih ada yang gagal panen, apalagi kita biarkan. Paradigma ini dalam artinya adalah kewajiban seorang pendidik dalam menuntun. Jadi mereka petani itu nuntun tumbuhan itu dengan pupuk, dengan penyemprotan, dengan menanam yang baik. Jadi kalau kita sebagai guru, jadi apa yang kita lakukan dengan menuntun anak? Karena proses Ki Hajar Dewantara filosofinya menuntun menghantarkan pada keselamatan, mencapai tujuannya. Jadi kita sebagai guru namanya menuntut, kita mungkin kalau yang sudah menikah punya anak, Ustazah, namanya menuntut kita nggak lepaskan kan? Pasti gandeng lah, jangan sampai tergelincir, jangan sampai terpeleset. Itu hakikatnya kita sebagai guru. Dan kita harus membersihkan kalau dalam tumbuhan ada namanya membahas ulat atau jamur. Nah, kalau dalam dunia pendidikan mungkin ulat jamur yang terdapat dalam siswa kita beraneka macam, Ustazah. Dan itu harus kita cari obatnya dengan berbagai macam obat juga. Itu paradigmanya konsepnya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari hal tersebut kita dapat memahami bahwa kalau tempat bercocok tanam kita itu menyenangkan, terus menjaga melindungi anak-anak menjadi nyaman. Kita saja kalau berada di posisi yang tidak enak, menyenangkan itu akan kita pergi. Kalau kita dekat dengan kotak sampah aja kita bikin apa bau, gak enak, gak sehat. Sama juga dengan posisi anak-anak murid kita untuk membentuk karakter mereka yang baik, yang bagus, itu kita harus ciptakan suasana-suasana yang positif di dalam lingkungan kita. Mungkin kita sudah menerapkannya pada sekolah kita dengan budaya kita, tapi ada baiknya kita lebih meningkatkan apa yang belum ada dalam sekolah kita. Budaya positif perlu kita tingkatkan. Oke, lanjut Tazmina. Salah satu yang perlu adalah bagaimana kita sesuatu yang positif yang terjadi di keluarga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik ini akan menjadi karakter baik. Alhamdulillah kalau sekolah kita sudah menerapkan, walaupun ada yang belum kita terapkan karakter terbaik. Ya. Maka jangan berdiri, makan jangan sambil berjalan, mengambil dengan tangan kanan, itu sudah kita membiasakan. Dan pembiasaan itu memang tidak akan kita dapatkan sekarang karena kita masih proses. Kapan? Ketika mereka nanti akan dewasa, akan
Mungkin kita sudah memahami alumni kita, anak kita pasti keluar dari sini, ustazah gak enak lah ngapu, gak ada salat berjamaah, ustazah kenapa gak enak lah, kenapa gurunya gak seperti di sini. Itu sebenarnya adalah hasil dari apa yang kita tanamkan selama ini, memang belum kita petik hari ini. Makanya penanaman karakter dari bersama itu kita tidak berhenti, jangan nyerah. Wih, anak ini seperti ini, kita nyerah. Memang kita tidak boleh nyerah, karena memang menanamkan karakter positif itu memang butuh proses. Seperti kita menanam tanaman, tidak langsung kita memanennya. Nanti kita tunggu masanya. Ya, lanjut terjadi. Selanjutnya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ya, di sini dalam disiplin positif saya akan mencoba ke Ustazah untuk memberikan suatu game atau tantangan. Nanti akan saya bagikan. Boleh tahu bagikan? Berapa ini Ustazah? Berapa ya? Silakan dulu dibagikan. Saya ada pena. Nah, nanti saya kasih dulu arahannya. Sekarang silakan Ustazah tuliskan sesuatu yang sangat berharga di hidup Ustazah. Rahasia dulu, jangan yang lain tahu dulu. Silakan tuliskan saja benda, boleh barang, boleh ya benda hidup yang sangat berharga dalam hidup Ustazah. Silakan tuliskan. Satu saja ya, kalau sampai dengan satu saja. Apa saja silakan Ustazah sebutkan. Orang boleh, benda, misalnya boleh, apapun boleh. Yang sangat berharga dalam diri Ustazah apa? Ya. Satu saja. Benda yang sangat berharga dalam diri Ustazah apa? Oke, sudah Ustazah? Sudah semua ya. Sekarang silakan berpasangan dengan berhadapan dengan tangan. Yang berpasangan boleh berpasangan. Ustazah ini dengan Ustazah Meli di belakang bisa. Oke, ikuti ke arah saya. Jadi dalam bagian kepala tangan, coba lakukan tangan. Ini adalah nanti kalau saya silakan dikepal kencang-kencang. Kepal kencang-kencang. Ya, jangan dilepaskan pokoknya. Itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, nanti secara bergantian, dari yang sebelah sini dulu ya, dari sebelah sini ya, secara bergantian, saya sampaikan dulu nanti merayu teman sebelum ini lawannya ya, untuk meminta kepada itu. Pertama dengan cara bujukan, halus, rayuan. Kalau nggak bisa nanti diiming-imingi dikasih apa, pokoknya intinya mereka bersyukur ya. Kalau memang tidak mau memberikan dengan cara halus dan lembut, boleh dipaksa, boleh direbut ya, nanti bergantian ya. Nah, jadi tugas yang satu lagi itu bagaimana cara mempertahankannya. Tapi yang satu lagi bagaimana cara untuk mendapatkannya. Paham Ustazah? Ya, ini yang Ustazah perhatikan adalah hal yang paling berharga bagi Ustazah. Tapi bagi saya yang satu lagi itu adalah upaya bagaimana cara saya untuk mendapatkan hal berharga itu. Paham Ustazah? Pak, silakan sekarang Ustazah lakukan kegiatan tersebut. Yang satu berusaha mendapatkan, yang satu berusaha mempertahankan. Nanti bergantian. Ya, aku 2 menit sekarang. Silakan Ustazah. Merayu menggombali suara.
Pastor. Ini adalah hal yang paling berharga di dunia. Boleh digantikan dengan sesuatu? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini sangat berharga. Makanya bisa dengan cara astagfirullah ya. Tidak, Ustazah. Tapi kita rambut ya. Terima kasih Ustazah Mika dan seluruh nanti. Oke, terima kasih Ustazah. Ya. Semuanya ada yang bisa merebut sesuatu dari tangan temannya? Ada semuanya mempertahankan? Iya. Oke. Dari kegiatan kepatangan yang kita lakukan antara teman dengan cara halus, dengan cara lucu, enggak juga dengan cara kekerasan menghakimi mungkin sampai paksaan. Apa yang Ustazah gak bayangkan kalau kita hubungkan dengan diri kita sebagai guru di sekolah ini? Kira-kira apa yang Ustazah bayangkan? Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, miskonsepsinya adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita nggak bisa mengontrol murid. Terkadang kita paksa mereka untuk melakukannya, tapi mereka tidak mau. Itu namanya ilustrasi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa semua pengatur positif efektif dan bermanfaat. Pengatur positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kita meminta untuk anak budaya positif, misalnya, ya rajin sholat duha, rajin ini. Tapi karena kita waktu itu kita mendidik mereka di sini. Tapi selepas dari sini, mereka tidak melakukan lagi. Kenapa? Mereka tergantung dengan kita, tergantungan dengan kita. Melihat kita iya melaksanakan, nggak lihat kita nggak. Ini nggak pakai hijab karena melihat kita positif, nggak lihat kita lihat. Nah, jadi tergantung walaupun positif. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat merawatkan karakter. Ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ternyata Ustazah, kalau kita mengkritik anak membuat mereka merasa bersalah, itu sebenarnya kalau agar kita mereka sadar bahwa karakternya itu malah menjadikan mereka menjadi orang yang gagal, merasa gagal. Kenapa? Sendiri ini ada pandangan guru terhadap saya. Ternyata itu miskonsepsi kita salah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Pasti kita lakukan gitu ya. Saya juga sebenarnya selama ini. Kalau nggak mau masuk hukuman, iya kan? Kalau nggak buat tugas, nilai ya keluar. Sebenarnya itu adalah memaksa. Nah, di sini kita harus menyadari bahwasanya teori kontrol tentang budaya positif, tentang kesalahan kesalahan konsep kita memahami konsep selama ini harus kita perbaiki. Bahwasanya untuk memberikan budaya positif tidak harus kita melakukan sesuatu paksaan kepada murid kita, tapi ada cara-cara lain. Nanti dalam teori ini akan kita sampaikan. Oke, lagi teman-teman. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi yang pertama, kalau stimulus respon itu teorinya realitas kebutuhan kita sama. Teori stimulus respon. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap anak itu kebutuhannya tidak sama. Terus semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, tidak sama semua siswa gambarannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perlakuan
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam teori stimulus. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan, ada tujuannya. Dalam teori stimulus, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sudah dilakukan tadi? Sudah dilakukan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Benar tadi? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar kan? Ketika bujuk merayu, enggak, akhirnya apa? Maksa. Terus murid berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang. Jadi kalau di teori stimulus reward, kita berpikirnya saya harus menang, kamu harus kalah. Tapi di teori kontrol, model berpikirnya adalah menang sama-sama menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Oke, lanjut Azamila. Selanjutnya disiplin positif. Apa itu sih sering kita kalau berbicara disiplin kaitannya dengan apa? Ustaz Dwi, kalau ngomong disiplin, waktu, apalagi hukuman ya. Kalau berbicara ini berarti harus disiplin. Seolah-olah militer kan, lebih tergambar ke militer gitu tuh kalau ngomong disiplin. Seolah-olah harus semuanya dalam segi hal itu kalau kita berbicara disiplin. Padahal tidak seperti itu. Sebenarnya dalam kata-kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Apa? Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu harus patuh. Kita lebih cenderung seperti sekarang. Kita kan memaksa anak harus menurut ustaz, harus ustazah. Bahkan saya kadang dengan kawan-kawan harus menurut saya, harus aturan. Itu yang sering kita salah artikan selama tentang budaya disiplin. Disiplin merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya kata disiplin itu lebih kepada diri kita, mengontrol bagaimana diri kita, menghargai diri kita dulu, kata disiplin, dan menghormati orang lain. Oke, sebagai pendidik, tugas kita untuk menuntut peserta didik untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi pada dasarnya disiplin ini kita mulai dari diri kita dulu, dan motivasi paling utama itu adalah motivasi intrinsik. Karena kalau ekstrinsik itu pengaruh dari luar, tapi diri dalam kita itu yang paling utama yang akan mempengaruhi bagaimana kita mampu untuk disiplin. Oke, teman-teman, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam disiplin diri. Ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Di sana ada keterus-terangan, dipeduli, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, dan rasa gotong royong. Di komponen rajin ada keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, ketujuan hati. Rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan dari diri kita dulu, dan kita nanti bisa sebarkan ke siswa kita. Sekarang lagi adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 dasar yang mendasari manusia itu berperilaku. Ternyata saudara. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, ada nggak yang bisa kasih contoh?
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kita datang pakai cekcok takut terlambat. Kenapa? Dapat hukumannya? Iya kan? Iya, hukumannya ada kan? Kita nggak seragam, beda misalnya. Ada nggak ketidaknyamanan? Ada. Wah, ini nggak seragam. Nah, jadi perilaku kita manusia itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Kalau dengan murid, hubungannya apa? Nggak buat tugas, nanti nggak keluar nilainya. Nggak buat tugas, nanti kamu saya suruh keliling lapangan. Akhirnya apa? Murid melakukan itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu, imbalan. Murid mengerjakan sesuatu karena pikirnya hanya ingin dapat nilai 100. Motivasinya cuma dapat nilai dan ingin dipuji-puji. Ternyata kalau nggak dipuji nggak mau nanti takutnya. Ternyata kalau nggak ada dinilai nggak mau kerjakan pekerjaan tugas yang kita berikan. Sama seperti kita juga mungkin ada job nggak dapat imbalan kita malas, nggak dapat penghargaan kita malas. Yang ketiga, perilaku manusia motivasinya melakukan sesuatu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau yang dua ini Ustazah, yang pertama yang kedua itu saya sebutkan itu motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, dari orang lain. Tapi kalau motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi dari dalam diri kita. Nah, ini yang paling utama kita lakukan. Kenapa? Karena menghargai diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu, misalnya begini, saya membuat RPP tepat waktu. Tujuannya bukan karena takut saya tegur atau tujuannya karena nanti dapat reward, bukan. Tapi kenapa? Saya merasa itu tanggung jawab saya. Saya merasa itu bahwasanya itu adalah menghargai diri saya sendiri. Bahwasanya itu tanggung jawab yang memang harus saya kerjakan. Bagaimana saya menilai diri saya sendiri. Itu motivasi. Begitu juga dengan murid. Bagaimana murid mau belajar? Karena kita harus membangun, menggali motivasi intrinsiknya. Oh iya, saya mau menghafal tahfiz karena memang saya ingin, saya bisa. Itu yang harus kita kembangkan dan pelajaran-pelajarannya seperti itu saja. Jadi itu yang perlu kita tanamkan dalam perilaku murid kita nanti di sekolah. Jadi kembangkan yang motivasi intrinsik anak kita. Yang dua ini, ekstrinsik ini, kalau kita kembangkan terlalu dalam, jadi motivasi intrinsik nanti anak tidak timbul. Itu yang menyebabkan karena kita menjadi mengeluh kenapa anak-anak kalau nggak di ini nggak ada semangat, nggak ada motivasi karena motivasi dari dalam dirinya tidak keluar. Kita coba. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam hal ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Oke? Ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman yang bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi, kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau hukuman, hari ini anak terlambat, itu kan tidak ada kesepakatan. Nah, kamu ngiri, apakah nyiram bunga? Serta-merta tiba-tiba tindakan. Tapi kalau konsekuensi, suatu kesepakatan. Oke anak, apa konsekuensinya misalnya? Kalau kalian tidak membuat tugas, denda ustazah, atau membuat double tugas. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Kalau hukuman itu murid tidak tahu, iya kan? Karena kita biasanya kalau melakukan hukuman itu kan serta-merta hari itu, nggak berpikir kita. Kalau konsekuensi kesepakatan. Jadi ada baiknya ketika kita memberikan hukuman kita harus berpikir lebih dalam menimbang jangan sampai sifatnya hukuman tersebut menyakiti murid atau menjadikan dia nanti trauma mendalam. Tapi kalau konsekuensi biasanya sudah diterima oleh murid, kenapa? Sudah menjadi kesepakatan bersama di awal. Jadi orang sudah menerima seperti kita. Konsekuensi kalau terlambat bagaimana? Kan sudah kita terima kan Ustazah. Tapi kalau hukuman kadang-kadang di luar dugaan ada hukuman. Ya enak kalau kayak kita bisa tiba-tiba selama ini nggak ada namanya kesepakatan Ustazah datang terlambat harus mencuci WC. Tiba-tiba Ustaz Riki
bilang, Ustazah terlambat, silakan cuci WC. Menyakitkan hati. Kenapa? Tidak ada arahnya selama ini. Kenapa harus seperti itu? Jadi itu. Lanjut, Alina. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman, penghargaan, ini adalah hal yang dapat menghancurkan potensi seseorang. Pengaruh jangka waktu pendek dan panjang. Jika kita mengenal penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam belajar. Begitu juga dengan anak. Kalau dia motivasinya dalam cuma dapat piala, piagam, tanpa ada motivasi yang lain, penghargaan itu akan menghancurkan. Kenapa? Ketika nanti dia dapat juara satu tapi tidak ada hadiah, lomba baik tidak dapat hadiah, nanti tidak akan lagi orang termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baik. Aku salah terus dihukum terus. Itu juga tidak akan memberikan efek yang baik. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi kalau misalnya anak-anak, siapa yang pulang rapi, siapa yang duduk paling rapi di kelas paling bersih, boleh pulang duluan. Itu selalu dipisahkan. Ternyata tidak efektif. Kenapa? Siapa yang hafalannya paling banyak hari ini, selalu itu saja. Boleh pulang duluan. Akhirnya apa? Tidak efektif. Kenapa? Kita tahu kemampuan anak tidak sama. Jadi kita jangan memisahkan memberikan penghargaan. Terus penghargaan merusak hubungan. Ini contoh. Misalnya Ustaz Safika dengan Ustaz Melati, kawan baik. Ketika diberikan penghargaan, yang selalu dipuji Ustaz Safika tuh, Ustaz Melati tidak. Lama-lama ada rasa cemburu, rasa iri, ada kecemburuan. Terus. Nah, jadi ada rasa cemburu. Maka yang lain akan merasa iri sebagai mereka tidak akan memiliki orang yang diberikan penghargaan tersebut. Pasti terjadi pada kita. Jadi akhirnya hubungan yang dulunya kawan dekat, kawan baik, karena yang ini kok ini terus itu, akhirnya merasa rendah hubungannya gara-gara penghargaan. Terus restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cara-cara restitusi itu adalah proses bagaimana ketika suatu anak mendapatkan masalah, tidak serta-merta kita berikan hukuman, tapi harus kita melakukan suatu pendekatan kepada anak dengan cara memanggil anak, mentabahin dulu kenapa seperti ini, dan kita menguatkan karakter anak itu saja dengan cara perbuatan salah. Tapi itu tidak sebenarnya kamu salah, saya juga pernah melakukannya, dan memberikan penguatan sehingga apa yang dilakukan anak tersebut tidak merasa dia benar-benar orang yang terhukum. Setelah itu ajak anak untuk bisa menyadari memang selama ini ya saya mengakui dia salah, tapi mencari solusi bagaimana ke depannya. Dalam restitusi itu bagaimana anak bisa mencari jati dirinya, memperbaiki dirinya dari kesalahannya dari dalam dirinya melalui apa? Disiplin positif, dari konsekuensi keyakinan kebajikan universal yang ada dalam pemahaman dirinya dan sekolah serta kelasnya. Jadi dalam restitusi ini kita ajak mereka untuk kembali ke temannya, tidak menjudge. Memang ini kesalahan yang kita lakukan selama ini, kita menyebut kesalahan di depan teman-temannya. Seharusnya memang tidak patut kita sampaikan kepada, tidak patut sekali. Karena apa? Kita mungkin tidak apa-apa, tapi bagi anak itu mencederai hati mereka, melukai sekali dan sangat terasa. Yang tanpa sadar itu akan berimbas ke kehidupan mereka, dan itu perlu kita memang siasati bagaimana ketika melakukan penyelesaian permasalahan. Keyakinan kelas ini yang penting bagi kita. Hampir semua guru mapel, wali kelas terutama harus merasakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalau saya tanya dulu Ustazah, apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas?
Beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Peraturan sudah disepakati sebelum Kalau keyakinan, kalau keyakinan ya, Azarita. Peraturan guru yang buat. Ah. Kalau keyakinan disepakati bersama. Iya. Jadi kalau peraturan itu lebih dominan kita. Oke, peraturan dengan ustaz, dengan ustazah belajar harus tepat, harus kumpul, buku disambung, itu peraturan. Kalau keyakinan, nilai-nilai positif yang diingini baik oleh siswa dan disepakati sama-sama. Jadi kita minta mereka apa sih bagi mereka itu baik, positif, nyaman, itu disepakati sama-sama. Itu kalau keyakinan. Kalau peraturan kita lebih dominan, kita memberikan. Anak belum tentu dia merasa itu tepat bagi dia. Tapi kalau keyakinan itu kesepakatan. Jadi keyakinan kelas adalah nilai keselamatan dan kesehatan yang kita sebut sebagai universal dibatasi secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa maupun agama. Nilai yang dibagikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda bermotor? Apa keyakinannya? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Kenapa kita pakai helm? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan cuci tangan pada saat COVID? Jawabannya adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Mengapa kita harus mendidik anak kita dengan cara yang positif? Keyakinannya. Kenapa kita harus dalam tepat waktu, Ustazah? Apa keyakinan jawabannya kira-kira? Disiplin. Kenapa kita harus membantu teman yang susah? Apa keyakinannya? Tolong menolong. Itu adalah keyakinan. Jadi kita lontarkan dulu pertanyaan atau kata-kata yang membuat anak-anak kita berpikir bahwasanya keyakinan itu dari dalam diri menimbulkan apa yang positif. Dan keyakinan kelas itu lebih bersifat kalimat positif bukan negatif. Contohnya kalau kalimat negatif, jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita berupaya untuk menghindari kalimat-kalimat negatif dalam membuat keyakinan kelas. Banyaknya kalimat positif. Oke, kita buat keyakinan kelas dulu ya, Ustazah. Agar saja kita murid. Harusnya tadi di awal sebenarnya kalau namanya keyakinan kelas itu kita buat di awal pembelajaran. Saya akan bagikan lagi sticky note-nya. Baik Ustazah, sekarang silakan Ustazah buat satu saja keyakinan budaya positif keyakinan kelas yang Ustazah percaya. Nanti setelah itu ditempelkan di sana. Nanti kita buat apa saja nilai-nilai positif atau keyakinan kelas yang sudah kita mau terapkan di kelas. Silakan, apa kira-kira contohnya? Misalnya dalam belajar tidak ada sampah. Ya, silakan Ustazah tuliskan kalimat atau kata. Keyakinan itu berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan ya. Kalau sudah Ustazah boleh tempel, nggak usah pakai nama, nggak usah kasih nama. Nggak usah dikasih nama. Dengan peraturan di kelas ya, peraturan di kelas. Yang sudah boleh langsung tempel, Ustazah di sebelah sana.
Tempel yang kosong sebelah sini. Nanti kita bacakan ya. Anggap saja Anda menjadi murid dari sekolah dalam belajar dengan saya untuk menentukan kegiatan kelas apa yang kita sepakati di kelas. Ya, sudah semua, Azhar. Kita lihat ya, keyakinan apa saja dan nilai apa yang kita dapatkan dari keyakinan tersebut. Tidak mengobrol pada saat jam belajar, berbicara, gantian guru dan murid. Nilai apa yang didapat dari ini? Iya, menghargai. Ya. Menghargai, tidak mengobrol saat belajar, menghargai. Terus bersungguh belajar karena punya penyesalan bagi siswa yang lalai. Bersungguh-sungguh belajar ya karena penyesalan. Iya, penyesalan. Penyesalan bagi siswa yang lalai. Jadi nilai apa? Sungguh-sungguh belajar. Jangan malas. Sungguh belajar. Jangan lalai. Terus harus masuk kelas tepat waktu. Nilainya apa itu? Disiplin ya. Tidak mengobrol waktu mengajar agar saling menghargai. Menghargai tadi ya. Terus tidak terlambat ketika KBM. Nilainya disiplin. Selama KBM jangan makan di kelas. Disiplin juga ya. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Keyakinan beremosif. Bertanya tentang perasaan atau keadaan tadi sebelum belajar. Kepada menghargai, ya, menghargai. Tidak makan di jam pelajaran. Ya, disiplin. Tidak menyela saat guru menjelaskan. Sopan santun. Tidak keluar saat kelas saat guru berbicara. Banyak itu, tidak keluar kelas. Tanggung jawab, disiplin, menghargai, sopan santun, banyak sekali nilai yang didapat dari perjalanan ini. Mengucapkan salam dan berdoa sebelum dan sudah belajar. Keyakinan apa? Keyakinan agama. Bisa juga sopan santun, ya, sikap karena terkait dengan sikap. Nah, kalau kita sudah dapat ini, tahu ya, dengan anak-anak, kita buat disiplin, tanggung jawab, sopan santun, ditulis, dan mereka untuk mencatat dan mengingat. Ini nilai-nilai sudah kalian sepakati ya, ini kelas kita. Nah, apa namanya nilai-nilai itu? 3-7% keyakinan saja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bingung. Nah, jadi nilai-nilai keyakinan apa yang kita dapatkan dari kelas itu? Apa namanya? Baik di gunung mapel atau di wali kelas, semuanya harus kita dapatkan. Dan ditempel. Nanti dibuat bagus, ditempel di ruang kelas. Jadi ketika anak ada yang tidak berlaku pas, kita bisa mengingatkan. Ingat dulu keyakinan yang kita pelajari apa anak. Atau apa sih yang dimakan orang kaya dikasih jajan misalnya. Nah, kalau Ustazah menghadapi situasi seperti ini misalnya, ada seorang anak di kelas Ustazah hobi banget ya merebut makanan kawan yang lain. Kira-kira bagaimana cara Ustazah menyelesaikan solusinya? Ada yang bisa Ustazah? Kira-kira bagaimana cara kita menyelesaikan solusi kalau ada masalah seperti ini di kelas? Boleh Ustazah? Ustazah Yuli, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin diadakan pendekatan dulu terhadap anak tersebut dan kita tanyakan,
biasanya kita ada dua hal. Biasanya kalau tidak kalau kita aku mau tahu biasanya kita kenapa sih kayak gitu ya. Nah terus selanjutnya ya Ustazah bahwa perlu kita sadari setiap anak, bukan setiap anak saja, bahwa kita sebagai manusia ini punya kebutuhan dasar Ustazah. Dan kalau kebutuhan dasar ini tidaklah terpenuhi, maka akan banyak masalah yang timbul. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, bukan hanya kebutuhan peserta didik, tapi kebutuhan dasar kita. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup maksudnya apa Ustazah? Kebutuhan akan sandal, papan, pangan, ya. Bahwa kebutuhan bertahan hidup ini, kebutuhan bertahan hidup ini wajib dipenuhi. Kalau dia tidak terpenuhi, maka akan ada penyimpangan. Contoh sederhananya mencuri. Kenapa anak kita bisa mencuri? Salah satu alasannya adalah kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misal pergi ke sekolah, orang tuanya terlalu sibuk, tidak sempat membuatkan bekal makanan, tidak sempat buat bekal makanan, akhirnya apa? Mencuri uang teman untuk beli jajan atau mencuri bekal kawan. Sering kan Taza roti di dalam tas hilang Taza. Ternyata ada yang mencuri. Kenapa sama mencuri? Ternyata kebutuhan dasarnya anak itu tidak terpenuhi. Makanya Ustazah ketika kita melihat anak kita problematik, ada anak-anak yang bermasalah, ini juga ilmu baru bagi saya bahwa ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi di kemudian hari kalau kita menemukan anak-anak kita yang memiliki masalah, alangkah baiknya kita melihat dulu kebutuhan dasar anak-anak kita. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus yang tadi, kasusnya Doni tadi, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan kepada gurunya, gurunya melaporkan kepada orang tuanya, sehingga dia senang, orang tuanya jadi perhatian. Sering kita bilang apa anak itu caper nih ya. Ada sebagian dari kita yang belum tahu caper ini kayak apa anak itu caper nih ya. Kenapa sih nih anak ya sukanya deket-deket, sukanya minta perhatian, jangan niat kita ngomong sama yang lain langsung ya. Katanya saya dekat terus, ternyata ada kebutuhan dasar di lubangnya dalam hidupnya tidak terpenuhi. Orang tuanya mungkin terlalu sibuk, tidak sempat sama sekali memberikan kasih sayang. Beda ya Ustazah. Kalau kita lihat ada anak yang keluarganya alhamdulillah tenang di rumah, anaknya pasti tenang di sekolah biasanya. Tapi ketika ada anak-anak beberapa kasus yang kita sama-sama hadapi, ada anak yang caper, beberapa mungkin hampir di setiap kelas ada perhatian. Sering kita bilang apa anak itu caper nih ya. Ada sebagian dari kita yang belum tahu caper ini kayak apa anak itu caper nih ya. Kenapa sih nih anak ya sukanya deket-deket, sukanya minta perhatian, jangan niat kita ngomong sama yang lain langsung ya. Katanya saya dekat terus, ternyata ada kebutuhan dasar di lubangnya dalam hidupnya tidak terpenuhi. Orang tuanya mungkin terlalu sibuk, tidak sempat sama sekali memberikan kasih sayang. Beda ya Ustazah. Kalau kita lihat ada anak yang keluarganya alhamdulillah tenang di rumah, anaknya pasti tenang di sekolah biasanya. Tapi ketika ada anak-anak beberapa kasus yang kita sama-sama hadapi, ada anak yang caper, beberapa mungkin hampir di setiap kelas ada. Itu ada di buku dan lain-lain. Selanjutnya kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawa ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, kalau ada anak kita yang di kelas suka keluar, terus sekali kita ngomong dia ngomong juga, atau dia tidur tidak menghargai, mungkin kita boleh cek dan dicek metode pembelajaran kita Ustazah. Mungkin metode pembelajaran kita terlalu
kelas saja tidak betah. Ya, jadi jika anak itu kebutuhan dasar kebebasannya tidak terpenuhi, atau ada memang ustazah atau guru-guru yang menetapkan belajar sama ustazah harus duduk dia rapi dan tertib, sehingga anak jadi tertekan belajar dan tidak masuk. Nah, anak-anak ini akhirnya melampiaskan kebebasannya dengan kawan-kawannya, kawan-kawan ganggu. Nah, itu mungkin karena kebutuhan dasar akan kebebasannya tidak terpenuhi. Yang terakhir kesenangan ustazah. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka berguna, suka melucu dan juga membebaskan. Bahkan saat mereka bertingkah buruk, mereka masih terlihat lucu. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab iya, tawaran senang saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang satunya diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti besar kekurangan kebutuhan dasar kesenangan. Jadi ustazah, sebelum ini perlu sekali kita perhatikan, dan dalam menyelesaikan masalah ini sangat-sangat membantu ustazah. Ketika ada anak yang bermasalah, kita cerita, kita balik, maka kita akan mendapati 5 kebutuhan dasar yang memang tidak terpenuhi. Ada anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar di atas kekuasaan. Ada anak yang tidak terpenuhi kasih sayangnya. Ada anak yang tidak terpenuhi kebebasannya. Ada anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, sama pertamanya. Ada anak juga yang tidak terpenuhi kebutuhan lainnya. 5 kebutuhan dasar ini wajib kita ketahui ustazah, sehingga ketika ada masalah anak kita tahu cara menyelesaikan. Jadi kita tidak boleh judge, karena manusia berubah sekali sepertinya ya ustazah. Jika anak itu salah kita langsung ya, kenapa sih kok bisa sih? Karena kita memandangnya, karena kita biasanya tidak melihat ke belakang. Biasanya anak-anak kita itu kalau bermasalah biasanya masalahnya dibawa dari rumah. Jadi ketika kita paham kebutuhan dasar anak ini, kenapa anak ini campur? Oh, kebutuhan dasar kasih sayangnya kurang. Oh, kenapa anak ini suka bully? Oh, ternyata di rumah tidak dikasih kekuasaan. Ketika kita paham tentang kebutuhan dasar ini, misalnya kita mengajar itu lebih tenang. Kita mengajar itu lebih kayak ya emang ya kebutuhan dasar. Karena balik lagi ustazah, kita menjadi guru itu, kita itu tidak bisa merubah anak murid. Tugas kita itu hanya menuntut. Seperti petani tadi, bibitnya itu sudah ada dari rumah, sudah ada dalam, mau dia nanti pintar ustazah, mau nanti dia anaknya baik, udah diomongin, itu semuanya sudah ada di dalam bibit itu ustazah. Dia masuk ke sekolah kita ini lahan tanamnya. Kita sebagai guru ini petaninya. Kita rawat, kita tidak bisa jadikan bibit jagung ini tadi tumbuh jadi bibit padi. Tidak bisa ustazah, kita tidak bisa merubah. Kau harus jadi baik, tidak bisa lah. Karena tugas kita hanya sebatas menuntut. Jadi ketika kita tanam, tugas kita apa? Kita rawat setiap hari, kita kasih siram, kita buang hama-hamanya dekat-dekatnya. Tugas kita menjaga menuntun mereka, tidak merubah mereka. Jadi kalau ada anak kita yang memang keras atau yang susah diomong, jangan merasa tertekan ketika mengajar ustazah. Wataknya seperti itu, dari rumah sudah dibawa seperti itu. Kita hanya menebalkan laku baiknya. Kita tahu anak ini misalnya mahir di bidang apa, tebalkan di situ. Kita tahu ini anak ini baiknya di bidang ini, sudah kita tebalkan di bidang itu. Jadi belajar itu lebih santai. Kita tidak merasa tertekan. Ini anak ini tidur terus sama aja. Tidak merasa tertekan. Kita sudah tahu kebutuhan dasarnya. Oh, anak ini kebutuhan dasarnya kurang. Terus kita sudah tahu tugas kita tidak berubah mereka. Kita tidak ada kewajiban untuk berubah mereka jadi anak baik. Kita tidak akan bisa. Karena yang bisa merubah seseorang dari buruk ke baik itu hanya Allah yang saja. Jadi kita menuntun saja. Anak-anak itu sudah ada kodratnya masing-masing, kodrat alamnya. Anak-anak sudah bawa kodrat alamnya, dia sudah bawa otaknya ustazah dari rumah, sudah terbentuk, sudah paten dari rumah. Tugas kita apa? Kita mengarahkan saja jadi guru. Oh, yang dari rumahnya tadi ini anaknya kasar, tapi masih ada laku baiknya, kita tebalkan laku baiknya. Jadi ketika mengajar kita tidak merasa depresi, tidak merasa mengajar itu perbuatan yang sulit. Tidak merasa bahwa anak itu semuanya harus baik dan kita adalah membuat perubahan untuk anak tidak. Tugas kita hanya menuntut dan berbuat baik kepada anak. Sisanya Allah serahkan, karena anak punya kodrat alamnya sendiri. Setiap anak ada yang datang dari atas itu, misalnya kamu dari atas itu anaknya keras, ya, ngomongnya kuat-kuat. Bisa kita buatin anak nggak bisa. Ya sudah ada sudah punya watak keras. Kita menebalkan waktunya tidak apa-apa keras, tapi dalam jalur yang lurus seperti itu. Nah,
Kita juga punya lima posisi kontrol Ustazah. Ada mungkin kita sebelum saya mempelajari ini, saya di bagian penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Lima posisi kontrol ketika kita menghadapi permasalahan atau bagaimana cara menyelesaikan masalah. Saya jelaskan dulu yang pertama, penghukum. Terkadang kita berada mungkin di posisi penghukum. Penghukum ini apa Ustazah? Sama seperti yang disampaikan Ustaz Ruby tadi. Misalnya ada anak yang terlambat. Kalau terlambat, apa terlambat? Terlambat terus, kalau ini dari terlambat lagi 7 BC. Nah, penghukum tanpa ada kesepakatan, tanpa ada arahan, tanpa ada apa langsung hukuman di tempat tanpa menanyakan apa tulangnya tadi itu lupa lah Taza kalau hari ini tuh pakai pramuka ternyata pakai olahraga kalau itu lah aku orang mau bawa flu karena orang tua aku suruh bawa ada aku ada tapi orang tua ada berarti kamu selesai belum belajar itu di hukum. Kita biasanya seperti itu ya Taza ada anak terlambat cuci WC aja lah mau atau siram aja lah atau sampah atau sebagainya itu di hukum tanpa ada kesepakatan, tanpa ada pengarahan langsung hukum. Yang kedua tipe membuat merasa bersalah. Kita biasanya saja. Nah tidak kasihan kayak orang tua, nah tidak kasihan kita saja capek aja. Nah tidak kasihan kamu. Kita membuat anak merasa bersalah atas tingkah lakunya. Sebenarnya kalau dulu saya merasa anak nangis, berhasil lagi ya, berhasil. Nah kan poin berarti aku sudah berhasil. Ternyata Ustazah ketika kita membuat anak merasa bersalah itu kita menciptakan anak yang membenci dirinya sendiri, membuat anak gagal dan merasa potensinya itu tidak bagus. Oh berarti yang pokok tipe orang yang tidak bisa diandalkan ya. Ternyata saya ini hanya bisa menyusahkan Ustazah. Ternyata saya ini hanya bisa menyusahkan orang tua saja. Saya ini tidak berarti, saya tidak patut dipertahankan. Saya membuat anak rendah diri sehingga anak tidak merasa dirinya berharga, sehingga anak merasa mungkin tipe-tipe ini membuat kita merasa kita mungkin merasa menang, tapi ternyata kita menjatuhkan mental anak kita dan kita harus wajib segera mengganti metode ini saja. Dan selanjutnya teman ini kita biasanya dengar sama anak cowok misalnya, ganti lah baju, jangan usah salah, apalagi kita kawan, kita main dengan anak sepertinya ini tidak efektif saja karena anak terkadang merasa tidak sopan. Karena dia merasa kita teman, jadi anak tidak sopan. Jadi mungkin kita bisa menghindari perkataan yang bisa membuat anak itu merasa kita temannya. Karena sebenarnya kita bukan temannya kan ya Ustaz, saja kita adalah gurunya. Jadi mau sedekat apapun dengan anak, tetap kita adalah gurunya. Jangan sampai anak merasa kita adalah temannya sehingga berbuat sesuatu itu nanti dia akan sedih ya nanti katanya Taza awal kok kami tidak boleh kayak gini, kok kami tidak boleh kayak gitu. Itu makanya teman ini tidak efektif. Yang selanjutnya pemantau ini biasanya Ustazah berkaitan dengan konsekuensi dia sedang kesepakatan terlebih dahulu. Misalnya terlambat berarti poinnya segini ya, itu seperti itu biasanya. Saya pemantau terlambat berarti poinnya segini. Bolos berarti poinnya segini. Pemantau ini jangka pendek Ustazah bagus sih, jangka panjangnya tidak terlalu bagus karena terlambat 5 poin, 5 poin. Berarti 5 poin B 3 kali terlambat. Jadi kurang efektif sama anak-anak karena dia tipenya jangka pendek. Beda dengan manajer. Manajer ini sebenarnya yang terbaik Ustazah, yang bisa kita terapkan. Karena apa? Karena kita menumbuhkan anak itu dari dalam. Kayak misalnya kayak gitu Ustazah. Ada anak terlambat, terus kita tanya kenapa terlambat, kok bisa terlambat. Kita mengarahkan anak itu sampai dia menemukan solusinya sendiri. Jadi besok terlambat lagi kan? Enggak Taza. Bagaimana caranya besok gak terlambat lagi nak? Karena terlambat kamu besok berarti tidak boleh terlambat lagi ya Zah? Ya berarti kalau terlambat lagi telat lagi apa konsekuensinya? Disepakati sampai akan menemukan nilainya dan menemukan jawabannya sendiri. Itu tipe yang manajer. Jadi ini 5 posisi kontrol kita. Ustazah sudah tahu semua posisi kontrol kita mana yang sering kita pakai. Kita sering pakai penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Dan paling profesional kita biasanya adalah pemantau. Tapi sekarang boleh kita ubah ke manajer, kita lebih mendalami anak kita karena sesungguhnya tidak ada anak yang lahir bermasalah. Ada yang membutuhkan dasarnya tidak terpenuhi, ada yang kita salah menggunakan posisi kontrol kita di mana. Oke, selanjutnya Ustaz. Ada segitiga restitusi. Ini
Ustazah, saya praktekkan kemarin, kalau ada yang tahu, ada salah satu anak kelas 9 itu yang berkelahi, Akbar dan Rehan Mario. Saya praktikkan pertama dan ternyata efektif. Anak lebih tenang ketika berbicara. Mereka awalnya berapi-api masuk, sama-sama berapi-api, tapi ketika kita dudukkan, yang pertama itu menstabilkan identitas. Ustazah. Artinya apa? Menstabilkan identitas itu artinya bahwa mereka datang ke kelas kita, mereka datang ke hadapan kita untuk menyelesaikan masalah, mereka bukan anak yang bermasalah. Jangan langsung just, hai, kamu lagi, kenapa lagi? Nah, maka di kelas kita menstabilkan identitas bahwa mereka adalah anak yang sama. Mereka datang kepada kita, identitasnya sama, tanpa label. Ketika mereka menghadap ke kita, labelnya sama adalah anak murid yang berubah-ubah. Jangan sampai ada label di belakang ini yang bermasalah, ini yang bermasalah. Tidak, kita menstabilkan identitas mereka bahwa mereka sama dengan murid yang lainnya. Yang kedua, validasi kesalahan. Kita masuk ke menstabilkan identitas dulu, balik lagi tadi. Usaha-usaha menstabilkan identitas itu membuat mereka bahwa mereka tidak masalah. Saya pernah melihat salah satu usaha yang menerapkan ini, saya lihat ternyata sekolah kita sudah ada juga menerapkan segitiga restitusi tanpa disadari. Mereka datang, anak-anak datang, terus memang kenapa membolos? Bosan aja di kelas, bosan aja. Bolosnya dalam artian pulang kelas ya, saya bukan mau katakan gitu. Kenapa bosan aja? Oh bosan, Taza juga. Taza juga rasanya kalau belajar dari pagi sampai sore bosan gitu. Kita menstabilkan identitas bahwa apa yang dilakukan anak itu tidak salah. Semua orang kalau bosan itu akan melakukan hal yang salah. Dan kalau kebetulan keputusan yang dibuat salah, tidak apa-apa. Semua orang pernah membuat kesalahan. Kita menstabilkan identitas dulu. Jangan membuat anak langsung merasa bersalah. Identitas dulu. Enggak, kita menstabilkan identitas. Bahwa merasa dulu pernah seperti itu. Dan tidak apa-apa merasa bosan, tapi mungkin balik kita berdua validasi di sana. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Azal juga kalau dari pagi sampai sore dipaksa belajar, ada bosan. Tapi kita masuk validasi kesalahan. Menurut kalian, benar nggak apa yang kalian lakukan? Pasti anak-anak yang salah. Iya saja. Salah yang kalian lakukan saja. Tahu kan kalau yang kalian lakukan itu salah? Tahu saja. Baru kita tanyakan diri sendiri. Lalu terus menurut kalian seharusnya apa yang kalian lakukan? Kalau bosan, apa yang bisa kami lakukan kalau kami bosan? Boleh nggak Ustazah kalau kami minta ice breaking yang kayak ini? Boleh nggak Ustazah kalau kami minta ice breaking kayak ini? Boleh. Boleh. Oh berarti kalau kami bosan sekarang kami minta ice breaking setengah jam ya Ustazah? Boleh nggak Ustazah sekarang? Boleh. Boleh nggak Ustazah kalau kami bisa kami makan di bawah dia gitu Ustazah? Boleh nggak Ustazah? Boleh. Dapat dua kita kesepakatan. Berarti tahu setelahnya, berarti selanjutnya apa yang kita lakukan Ustazah? Anak-anak kalau ada kesalahan, berarti kalau sekali lagi Ustazah kami bosan, kami minta SPK terus atau kami boleh makan sebentar di kelas, terus kami lanjut pembelajaran lagi dan kami tidak bosan. Boleh. Dapat win-win solution. Ya, jadi pertama kita harus melakukan identitas anak karena datang kepada kita bahwa kita tahu mereka sama, mereka tidak melakukan kesalahan yang fatal dan semua orang kalau melakukan hal tersebut pernah melakukan hal tersebut. Yang kedua kita validasi kesalahannya, mereka tahu kesalahan apa yang mereka lakukan. Yang ketiga kita cari solusi bersama. Kalau misalnya saja jangan sampai kita menawarkan solusi, sampai mereka yang menawarkan solusi. Jadi kalau terlambat lagi, apa yang akan dilakukan? Bagaimana caranya biar tidak terlambat lagi? Berarti besok kalau bangun langsung mandi biasa, nggak usah tidur lagi, bisa? Jadi mereka mencari solusi untuk diri mereka sendiri. Ini bagus sekali. Tapi ini Ustazah bukan salah satu-satunya cara menyelesaikan masalah. Kalau sudah masalah yang sudah berat sekali, kita punya BK. Ini yang bisa kita terapkan. Apalagi kalau wali kelas, saya rekomendasikan sekali ini sehingga anak-anak itu lebih dekat dengan kita dan kita lebih paham dengan kita. Kadang kita mau menyicil sedikit, tapi anak-anak menggunakan hal ini. Dan jangan sampai anak-anak kita berat. Ini restitusi ini tujuannya saja mengembalikan mereka lagi ke kelompoknya tanpa embel-embel lagi kayak gitu. Mereka balik lagi kelompoknya dengan keyakinan yang lebih kuat, dengan percaya diri yang lebih kuat, tidak menjatuhkan mereka. Itu mungkin Ustazah. Sejauh ini Ustazah, apakah ada pertanyaan terkait materi kita pada hari ini? Apakah ada pertanyaan Ustazah? Ya, silakan Ustazah. Bertanya sedikit mungkin sama-sama mencari solusi juga untuk materi ngomong itu skema
kesenangan dan kebutuhan dasar. Tapi di lapangan kita temui ada anak itu yang semua ini sudah terpenuhi, ya, kebaikan saya dari orang tua, kebutuhan dasar, gitu kan. Kemudian penguasaan, kepercayaan dan juga di rumah. Tapi toh nyatanya di sekolah berbeda sekali sikap dan perilakunya. Coba karena itu jadi malas belajar, saja materi saya itu materi tadi, oke mungkin dia belum bisa mengajar atau bisa apa, tapi tidak punya motivasi untuk belajar gitu kan. Setidaknya kan kalau kita tidak bisa belajar menggunakan tulisan Arab, kita bisa menulis dengan Latin kalau lihat teman-teman. Kalau ini enggak menuai gitu, makanya tidak ada motivasi. Ya orang kalau bisa atau tidak, ya tidak ada urusan dengan dia. Kemudian yang kedua Ustazah Mila itu yang segitiga restitusi ini sering sekali kita lakukan di sekolah kita ya, di kelas kita juga. Tapi kita kadang tidak bisa menerapkan cuaca anak-anak kita. Kadang-kadang sudah buat kata seperti ini, ada sedang nanti kita boleh dilakukan. Hanya dia buat lagi agar kita melonggarkan lagi atau memberikan kesepakatan yang baru nanti. Baik, saya coba menjawab yang pertama dulu, nanti insya akan dibantu oleh Santi. Bagian pertama, bagaimana saja kalau memang kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, tapi di kelas ini tidak ada motivasi belajar. Nah, ini kita membedakan saja. Saya punya beberapa alasan. Yang pertama, 5 kebutuhan dasarnya terpenuhi di rumah, tapi tidak di sekolah. Misalnya penguasaan, orang tuanya ngasih, tapi di sekolah tidak pernah diberi penguasaan, atau tidak pernah diberi kebebasan di sekolahnya. Karena berkesinambungan antara sekolah dan di rumah. Yang kedua, tadi anak itu sudah punya kodrat alamnya sendiri saja. Ketika anak itu pintar di bagian matematika, biasanya bahasanya kurang seperti itu. Itu balik lagi ke bagian menuntut dan kodrat alamnya. Memang ada beberapa anak itu tidak bisa memaksakan. Saya bahasa Inggris, Ustazah tidak pernah kepadanya kalian harus bisa bahasa Inggris juga. Tapi ketika pelajaran Ustazah diikuti. Karena saya tahu saya sendiri suka sekali berbahasa, tapi saya tidak suka matematika. Apa yang saya lakukan ketika matematika, saya biasanya mengambil coret-coret di kertas kayak gitu. Karena memang kodrat alam saya tadi, saya bukan dari keluarga yang pintar hitung-hitungan. Dari keluarga saya tidak ada ambil bakat di bagian hitung-hitungan seperti itu saja. Jadi memang selain kebutuhan dasar itu ada kodrat alam saja. Memang anaknya tidak bisa di bagian situ, tidak berbakat di bagian situ. Mungkin anaknya adalah anak yang sensitif olahraga, sukanya bagian seperti itu. Jadi tidak bisa paksa asal dia ngikutin aja. Iya, menuntut aja. Menuntut adanya tercapai sini aja. Pokoknya harus nulis. Tadi memang anaknya tidak boleh sama sekali harus nulis. Ngerti tidak ngerti nulis dulu. Karena apa? Karena itu belajarnya dia. Mungkin kita standarnya beda. Ada anak itu sebenarnya yang saya kasih tugas 2 kali lipat untuk pembelajaran saya. Karena dia tidak hausnya tidak berhenti. Seperti Fahmi itu ketika saya mengajar materi yang cukup berat, dia 10 menit selesai. Kawan-kawannya itu baru mulai seperti itu. Maka saya harus menyelesaikan yang Fahmi dulu 2 kali lipat tugas dan dia suka. Tapi ada anak-anak yang memang kodrat alamnya tidak di bagian bahasa, maka saya cukup tuliskan 5 kosakata saja yang berkaitan dengan materi saya hari ini. Dan itu sudah terpenuhi. Karena saya tidak ingin memaksakan kemampuan Fahmi dan kemampuan Yohanes Stefanus sama seperti itu. Jadi cukup terpenuhi apa yang tujuan pembelajaran untuk Stefanus saya tahu apa, tujuan pembelajaran untuk Fahmi apa, sehingga kedua-duanya terpenuhi walaupun tidak sama seperti itu. Yang kedua tadi apa yang saya segitiga restitusi. Nah, saya sampaikan tadi segitiga restitusi ini salah satu. Kita masih banyak cara yang lain. Memang beberapa ada yang lalai hari ini terlambat dan sudah yakin kayak gini. Yang kedua, hari kedua ternyata setelah itu masih terlambat. Itulah namanya kerjasama balik lagi antara sekolah dan orang tua. Karena kita berjuang sendiri tidak bisa ya saja. Misalnya kita sampaikan kepada anak menghafal di rumah, ada orang tua yang mendampingi anak untuk menghafal. Oke, sudah hafal kan sudah, itu satu saja. Ada yang ada tugas dari Tazabika mau menghafal, mama sibuk, nanti, ya, mama lagi sibuk banget itu. Makanya dia sedang sama yang tidak berkesinambungan tadi, sehingga membuat restitusi jadi gagal, karena kerjasamanya harus, atau misalnya Ustazah Mika sudah membuat keputusan seperti ini pada anak
Jadi gini ya, tidak boleh sekali lagi tidak boleh telat memperhatikan. Salah satu guru tidak akan memperhatikan ajaran. Sehingga restitusi tadi tidak berjalan. Sehingga makanya ketika kita menerapkan suatu aturan, kita butuh kesepakatan semua guru, sehingga setiap guru tahu. Mungkin bisa kita sepakati juga karena pagi terlambat, kita tidak menggunakan hukuman lagi, tapi kita bisa menggunakan memang konsekuensi atau restitusi. Karena kami biasanya kalau terlambat ya situasional apa yang tidak bisa, karena kita belum punya itu ya saja ya hukuman yang pas usahakan ketika ada itu terlambat. Ada lagi saudara mungkin yang mau lakukan saja. Ayo silakan Ustaz. Jadi begini, Ustaz Zamila, terkait dengan anak tadi 5 buta rasanya tercukupi, tapi di sekolah kok masih bikin ulah ya. Ternyata kalau kita gali sebenarnya pasti ada kebutuhan dasar yang dia tercukupi di sekolah atau di rumah, tapi di sekolah tidak tercukupi lagi. Salah satunya pasti ada dia ingin menampilkan diri dia, pasti itu ada. Mungkin nggak dari kita, ada guru dari lain. Akhirnya dia ingin menampilkan jati dirinya, bagaimana biar ustaz atau guru di sini ini melihat saya. Dan motivasi dalam dirinya itu tadi, dia ingin melakukan karena pengaruh dari ekstrinsi tadi. Kita lihat kalau motivasi yang paling bagus itu adalah intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Kalau dari luar itu tadi berpengaruh. Mungkin di rumah dia nurut, tapi karena pola nurut terbentuknya itu ekstrinsi motivasi. Yang dari dalam jiwanya, mau kita lihat ada anak yang memang di rumah baik, di sekolah baik. Itu karena terpenuhi semua. Tapi ada anak yang anak saya itu di rumah baik ya Ustaz, semuanya tercukupi. Tapi kok di sekolah begini? Bisa jadi mungkin di SD-nya ada pengalaman traumatik, berlanjut ke SMP. Jadi mereka ingin mencari kebutuhan dasar dirinya di SMP. Nah, itu tadi akhirnya motivasi ekstrinsiknya keluar lagi. Biar diakui, dihargai, biar dipandang, akhirnya dia melakukan suatu perbuatan yang dia dianggap orang peduli dengan dia. Karena apa? Belum munculnya motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk berbuat baik itu murni dari dalam dirinya, tapi masih karena pengaruh orang lain. Di rumah dia semua terpenuhi, tapi karena apa? Itu tadi dia hanya istilahnya ketergantungan. Tidak semuanya dia yang bisa melaksanakan. Tidak semuanya ada dalam dirinya. Mungkin itu saja Mas Zamila ya, terkait dengan restitusi tadi. Mas Zamila kesepakatan bersama tentang ini evaluasi kita semuanya. Kita menciptakan kesepakatan sekolah nanti. Memang penting keseragaman kita membantu Pak Sepakatan itu jangan sampai nanti Pak Zareni boleh, Pak Zareni nggak boleh, Pak Zareni nggak boleh, Pak Zareni boleh. Mana yang benar? Nah, jadi keselamatan itu harus kita sepakati bersama agar kita satu kata satu suara. Jadi ketika membuat aturan itu anak bisa menerima. Karena benar semuanya mengiyakan. Ada tidak membolehkan dari membolehkan itu menjadi senjata bagi anak-anak. Oke, Pak Baik Ustazah, apakah masih ada yang perlu kita bahas terkait dengan diseminasi materi yang diberikan hari ini? Oke, silakan sebentar. Mungkin ini semacam saya mungkin kepada guru senior yang ada di sini mengenai sikap positif. Sekarang kan ada yang istilahnya toxic positif, kayak gitu kan, di mana seseorang atau seorang anak yang selalu berusaha berpikir positif terus sehingga saat dia berada di dalam kondisi yang dirugikan pun dia tetap berusaha untuk positif sehingga dan orang lain pun melihat atau menganggap dia memiliki kesabaran yang luas, memiliki mental yang kuat, memiliki ya pokoknya dia positif kayak gitu kan, karena dia selalu berusaha. Padahal itu kan semacam bom waktu yang kapan pun bisa meledak. Nah, terkadang kita melihat yang seperti itu kan ada ayo dong, lawan dong kayak gitu kan. Nah, sebagai guru sikap kita yang tepat itu seperti apa ya, Ustaz?
Baik, terima kasih Ustazah Melati. Benar sekali. Mungkin saya juga salah satu toxic positif ya Ustaz mungkin. Ketika kita merasa oh tidak apa-apa, mungkin dia sedang ada masalah. Oh tidak apa-apa, mungkin saya gitu. Sebenarnya itu tercipta Ustazah Melati kalau berdasarkan yang saya pahami, karena salah satunya adalah 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, entah di bagian kasih sayang atau rasa percaya diri ke orang lain, sehingga dia membuat merasa dirinya rendah diri seperti itu. Rendah diri sehingga rendah diri benar buang waktu yang akan menyelesaikan khawatirnya. Kita punya 2 ya kalau saya lihat saja. Yang pertama ada tipe orang yang positif terukur. Dia tahu selama dia positif, dia tahu efeknya. Ini balik ke teori kontrol saja, bahwa seperti yang kita pegang tadi, tidak ada yang bisa merubah diri kita siapapun kecuali kita mau merubahnya. Tapi ada ekstrinsik tadi Ustaz. Ketika kita sudah keluar intrinsik, tapi ekstrinsik kita terbiasa mendengar pendapat orang lain, terbiasa menerima sampai orang lain, sehingga membuat kita tidak bisa menentukan pilihan kita sendiri. Ini tadi Ustazah, tidak terpenuhinya kebutuhan 5 kebutuhan dasar anak. Dia tidak pernah berkuasa, misal tidak pernah memilih pilihannya sendiri dari kecil. Ibunya, oh ini masih jurusan itu, ini sehingga dia ketergantungan, tidak bisa memilih sendiri. Kalau dari saya memahami bahwa anak tersebut ada yang dari positif terukur, mungkin memang anaknya selalu berpikir positif dan efek dari setiap dia berpikir positif itu kebaikan untuk dia, sehingga dia candu. Oh ketika saya berbuat baik, saya dapat ini dalam diri saya, dan ketika saya berbuat baik lagi, saya dapat ini dari Allah atau dari ini kayak itu balasannya. Dan ketika dia merasa balasan perbuatan baiknya itu kebaikan terus untuk dia, maka dia merasa positif terus tidak bermasalah. Seperti itu yang satu. Yang satu lagi saya merasa bahwa kenapa ada anak namun tidak punya. Kita pernah kemarin ada salah satu anak yang saya lupa Ahmad Nur Fauzan. Nur Fauzan itu kan kalau kita lihat kan sebenarnya itu saya merasa bahwa mungkin ada 5 kebutuhan dasar ini memang tidak terpenuhi di rumah. Seperti itu. Saya merasa bahwa ketika anak itu bermasalah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin di rumah, mungkin di sekolah. Mungkin saya bisa menganalisa toxic positif. Baik, terima kasih Dr. Melati. Dari toxic tadi berbicara kebutuhan dasar. Tadi di teori stimulus respon dan kontrol ada saya sampaikan kalau di teori stimulus respon tadi ada model berpikir menang. Sementara teori kontrol itu punya menangnya. Jadi dia anak tersebut benar kata tersebut itu selama hidupnya dia mendapatkan teori stimulus respon menang kalah. Sementara harusnya teori kontrol menang. Jadi dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar itu secara utuh. Dia menjadi orang yang sudahlah terima saja. Nah, peran kita sebagai guru itu saja di sekolah itu tadi peran manajer. Peran manajer apa? Itu masalah juga kan? Masalah sebenarnya. Ya kayak kita yang berpower. Sebenarnya kita sebagai peran guru manajer lah. Bagaimana kita memanajeri anak tersebut menyelesaikan masalahnya agar dia tidak menjadi orang yang gagal nantinya. Karena apa? Ini bahaya juga. Itu terasa lagi. Ini nanti bawa waktu akan letus. Kenapa? Dianiaya, dizolimi kawannya, terus lama-lama dia akan lakukan ya. Ada kasus di beberapa anak kita kan yang aneh-aneh kan, karena sudah enak, sudah perlu akhirnya meledak, pecah, ngadu ke orang tua, jadi masalah. Sebenarnya kalau kita gali, perilaku dalam sesuatu itu memang pasti ada kebutuhan dasar di rumahnya yang tidak terpenuhi. Salah satunya dengan dia menerima ya sudah. Itu pasti ada cara dari keluarga dan sekolah juga yang selalu membudayakan untuk taat, tapi dia tidak diberikan kebebasan. Tidak diberikan kebebasan, jadi apa? Takut mengekspresikan dirinya. Kalau kita lihat contoh dalam bentuk kan anak-anak yang pendiam, yang kalau bicara dia tidak diberikan tanggung jawab. Nah, coba kita sebagai guru di sekolah
dengan peran manajer, kita berusaha memberikan tanggung jawab. Pernah coba nggak? Saya juga belum pernah coba. Saya akan coba ya. Saya akan cari anak yang memang tipe-tipe seperti itu. Kita coba untuk memberikan tanggung jawab, memberikan kepercayaan diri. Karena kalau kita lihat anak seperti itu kan tidak yakin dengan dirinya. Jangan apa tuh di depan umum, di depan kelas presentasi saja kadang mereka ragu dengan dirinya. Karena apa? Ya, dengan dia seperti itu, ya dia menerima apa saja. Jadi dia kan tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dan dia apa? Apalagi mau melawan. Untuk menyampaikan yang dia dari dirinya dia nggak berani, apalagi kita mau melawan kan. Ya sifatnya kita tidak kesempatan, kita tidak marah, silakan apa. Nah, dia nervous dia terus. Apalagi untuk menerima perlakuan dari orang lain yang negatif. Akhirnya ya sebenarnya bukan positif itu, sebenarnya bukan positif dalam hati. Negatif juga. Kenapa? Karena dia tidak memberikan penguasaan, tidak ada penguasaan, tidak ada kebebasan dari dirinya untuk mengapresiasikan apa ini. Dan ini perlu kita coba di kelas dirinya. Kita lihat siapa anak yang seperti itu. Kita coba kita menjadi manajer untuk menggali dan menjadikan mereka lebih positif. Dalam arti kata bukan berarti nanti dengan kebebasan dia terus bebas kalau kita. Tapi memang anak ini ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumahnya. Saya yakin di rumahnya dari 5 kebutuhan itu ada yang dia tidak terpenuhi. Jadi apa mungkin komunikasi dengan orang tua yang tidak berjalan, ada anak pendiam, memang ibunya pendiam ternyata di rumahnya. Ada yang anak dia Marika masih pendiam, masih ngobrol. Kan ada orang yang nggak ngobrol sama sekali itu. Jadi ibunya komunikasi di rumah lebih bagus, komunikasi di rumah harus dibangun. Dan di sekolah juga kalau ada ketemu anak seperti itu berarti kita harus bisa mengupayakan membangun komunikasi. Karena nggak mungkin anak kita akan membangun komunikasi dengan kita yang harus membangun komunikasi. Karena kita guru, dia akan beri positif juga lah. Dia selalu menerima apa yang kita beri, apa yang kita kasih. Karena apa? Dia tidak ada penguasaan dan lain-lain. Kita terima kasih atas perhatian. Mungkin sedikit bisa berbagi pengalaman toxic positif ini ya. Ketika benar yang pertama itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dan ketika kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi seiring berjalan waktu. Misal ketika kita kecil kebutuhan dasar kita itu tidak terpenuhi sehingga kita tidak bisa memilih itu saja. Memilih sesuatu itu berat, sekali bingung, harus butuh pendapat orang lain, harus mendengar pendapat orang lain. Nah, dan itu nanti bisa sembuh jika kita menemukan lingkungan yang tepat. Bisa sembuh jika kita menemukan lingkungan yang tepat. Lingkungan itu merasa kasih sayang yang diterima tidak terpenuhi. Dan ketika dia menemukan lingkungan yang bisa menerima dia, sekali dia mengeluarkan pendapat yang diterima, dihargai oleh lingkungannya, maka lingkungannya akan keluar. Dan itu akan sembuh dengan sendirinya. Memang kebutuhan lingkungan itu saja. Mari kita bukan hanya untuk anak kita saja, kita pun mari kita menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, saling menyayangi, saling memotivasi. Karena kalau saya sendiri, saya merasa bahwa saya 6 tahun belajar bersama ustazah, saya sudah memahami karakter ustazah. Jadi ketika bersinggungan dengan salah satu ustazah, saya memahami bahwa ustazah tersebut sedang dalam masalah. Saya sudah tahu karakternya seperti itu. Jadi saya tidak perlu tidak tidur memikirkan hal itu. Kalau dulu saya tidak tidur memikirkan suatu permasalahan ustazah, tidak tidur memikirkan apa seperti ini, bagaimana salah satu. Tapi kalau sekarang itu yang saya sampaikan, kalau kita bertemu dengan lingkungan yang memang menerima kita, sudah menerima kita seperti itu, kita bisa berubah. Sekarang saya misalnya bersinggungan dengan salah satu sejarah kalau saya sudah tadi seperti itu sudah. Saya tidak tidur dengan memahami karakter mereka seperti itu. Iya, jadi saling memahami, saling menyayangi, dan berpendapat bahwa anak kita menghabiskan setengah hidup kita di sekolah, selesai akan menciptakan lingkungan positif yang baik, saling mengasihi sehingga kita betah berada di sekolah. Kurang-kurangnya menyampaikan sampai membuat kita risih satu sama lain. Karena saya merasa masih sendiri bersyukur sekali berada di SMPK ya, mendengar dari sekolah-sekolah lain, maka se-kelas kita bersama kita masih paling aman di lingkungan kita. Ya, saling merangkul sebenarnya. Ya, saudara dan juga mungkin kalau ada salah satu ustazah yang kita menganggap mungkin ada kebutuhan dasar yang child dari dalamnya ya, yang tidak terpenuhi ketika kecil. Dan tidak apa-apa kalau kita menemukan lingkungan yang tepat. Pokoknya saya merekomendasikan sekali ustazah mengikuti guru penggerak, karena saya merasa saya juga tersembuhkan di guru penggerak. Ketika
ketika bertemu teman-teman yang memang saya paling kecil Ustazah dari guru penggerak itu pertama awal itu merasa minder karena bapak-bapak semua banget harus buka bersih. Jadi ketika mendapat ilmu dari orang yang berpengalaman itu kita merasa wah ya ternyata kita kecil dan saya merasa bahwa titik aman saya mereka semakin tinggi, mereka semakin merangkul. Maka kita coba juga semakin berusia kita semakin tinggi jabatan kita, maka kewajiban kita adalah semakin merangkul. Ketika kita merasa diterima oleh satu kelompok, maka kita menyembuhkan satu sakit dari diri seseorang. Mungkin itu Ustazah. Ada lagi Ustaz? Ada lagi Ustazah yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah cukup? Karena dibuka oleh Ustazah lagi, mungkin baru ditutup kembali oleh Ustazah lagi. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Kamila. Terima kasih Ustazah semuanya, antusiasnya, diskusi yang nggak kepikir oleh kami berdua ditanyakan tadi. Iya, akhirnya kalau seperti ini sebenarnya perlu kita ciptakan diskusi seperti ini. Terkadang maaf kalau diskusi ada tuh panas, tegang. Ternyata di sini enggak. Di sinilah dapat solusi-solusi pencerahan. Oh iya, dapat masalah-masalah yang selama ini kita ini nggak tahu penyelesaian apa sebabnya, dan harapan kita dengan budaya guru penggerak di sekolah kita nantinya budaya positif ini akan kita kembangkan lagi dan kita bisa menyelesaikan suatu problem masalah di sekolah kita ini bersama-sama. Itu tujuannya. Terima kasih kepada sekolah akhir kepada saudara semuanya atas waktunya, kesempatannya mendengarkan atau menyimak diseminasi budaya positif sekolah kita. Semoga apa yang disampaikan ya. Tapi apakah bisa bersama-sama Ustaz juga? Karena kan insya Allah Ustazah yang sering terjadi kita lihat di lapangan biasanya miskomunikasi ini antara Ustaz. Karena memang mengingat, ya terima kasih Ustazah, nanti saya akan coba cari. Karena mengingat aku juga karena mengambil dulu ya, saya sudah zolim sebenarnya dengan kawan-kawan saya juga karena zolim. Karena mengambil waktu belajar dan kasih tugas lagi ya, mohon maaf ya, tapi karena memang kondisi memakluminya bukan karena kita buat, tapi tujuannya juga untuk kita semua tentu juga terima kasih atas memberikan masukannya dan hal yang lainnya. Jangan suka memberikan masukan, kritik, saran itu sifatnya membangun. Itu kita semuanya dari tadi kata-kata kita bilang. Setelah kita di sini kita masih merangkul, kita masih bisa mempromosikan. Jadi harapannya ke depannya kita lebih semangat lagi, terutama menumbuhkan budaya positif yang insya Allah mungkin dikit baiknya hari ini ada pencerahan bagi Ustaz saya. Ya, kami berbagi, kami juga belum sepenuhnya menguasai, tapi insya Allah kami tetap akan menggali lagi, belajar lagi, dan apa yang kami dapat doakan selesai dari guru penggerak ini, kami dengan Ustaz Ferry bertiga nanti dan kawan yang lainnya segera menyusul, insya Allah akan lebih banyak lagi budaya positif yang kami berkongsi. Mungkin itu saja dari kami, Birawan dan Mira dari Senegal atas penyampaian destinasi positif di program guru penggerak atas 11 ini Kabupaten Depok. Terima kasih. Banyak hal kalau ada kesalahan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.